ini saya akan menampilkan sebuah film sci-fi petualangan dari tahun 2022 berjudul Moonfall. Scene dimulai pada tahun 2011, di mana astronot bernama Brian, Jacinda, dan Marcus tengah menjalankan sebuah misi untuk memperbaiki satelit di ruang angkasa. Ketika Brian dan Marcus sedang memperbaiki satelit dan asik curcol tentang lebih duluan ayam atau telur ayam, seketika sistem mereka mulai mengalami gangguan. Tiba-tiba sesuatu yang mengerikan seperti gerombolan genderuwo terbang muncul di depan mereka. What the hell is that? Kawanan ini datang ke arah mereka dengan sangat cepat, yang dimana kawanan ini menyerang satelit yang sedang mereka perbaiki dan pesawat yang mereka gunakan. Hingga pesawat mereka berputar-putar bak penari balet amatiran. Kejadian ini menyebabkan Jacinda yang berada di dalam pesawat terbentur kokpit hingga pingsan, sementara Brian dan Marcus pun terlempar. Brian berhasil memegang rangka dari satelit yang sedang mereka perbaiki, sedangkan Marcus terlempar akibat serangan makhluk tersebut. Brian pun mencoba menyelamatkan Marcus dengan memegangi tangannya, tetapi karena mereka menggunakan sarung tangan bekas yang sudah kadaluarsa, pegangan tersebut terlepas, menyebabkan Marcus terlempar jauh dan Brian terjerat oleh tali yang terpasang di rangka satelit, yang menyebabkan Brian tertarik menuju pesawat ruang angkasanya. Setelah Brian berhasil masuk kembali ke pesawat ruang angkasa, ia mencoba menyadarkan Jacinda yang pingsan. Tapi karena tidak ada minyak angin, Brian tidak berhasil menyadarkan Jacinda yang pingsan. Brian pun mencoba menghubungi Marcus, tetapi tidak mendapatkan jawaban dan dapat dipastikan Marcus sudah terlempar jauh dan tidak selamat. Brian pun panik dan berusaha menenangkan diri. Saat sudah tenang, ia memikirkan cara untuk dapat kembali ke bumi. Ia tidak melihat makhluk itu memasuki lubang di bulan. Brian pun berhasil mendaratkan pesawatnya kembali ke bumi. Pada awalnya, Brian dianggap sebagai pahlawan karena berhasil membawa pesawat ruang angkasa kembali ke bumi. Tapi setelah dilakukan penyelidikan panjang selama 1,5 tahun oleh NASA, tidak ada yang percaya pada cerita Brian. Dan saat persidangan final, Jacinda pun tidak bisa membela Brian dikarenakan Jacinda pingsan saat kejadian tersebut. Setelah sidang tersebut berakhir, NASA memutuskan insiden itu disebabkan oleh kesalahan manusia dan memecat Brian karena dianggap melakukan kesalahan saat bertugas. Setelah dipecat dari NASA, Brian mulai bangkrut dan kehilangan rumahnya, yang menyebabkan istrinya yang bernama Brenda dan putranya yang bernama Sonny, pulang kampung ke rumah orang tua Brenda dan menetap di sana. 10 tahun kemudian, ada seorang pria jomblo yang bernama K.C. Houseman yang menyamar sebagai petugas kebersihan di University of California. Ia menyelinap ke dalam kantor seorang profesor untuk menggunakan komputer milik profesor. Dia membuka sistem di komputer tersebut untuk menggunakan teleskop dan berpura-pura menjadi profesor. Ia meminta file pelacakan orbit bulan untuk dikirim ke email pribadi miliknya. Setelah itu, dia bergegas ke pekerjaan aslinya sebagai kasir di sebuah warteg. Saat dia sedang bekerja, tiba-tiba email yang dia minta pun dikirim. Betapa terkaget dan termehongnya dia dikarenakan orbit bulan membelok lebih dekat ke bumi. KC pun mencoba menelepon NASA, tetapi dia diabaikan bak tanda-tanda gebetan yang mau ghosting. Scene berganti di mana Jacinda yang sedang molor, ditelepon untuk segera datang ke kantor. Di sini diperlihatkan bahwa Jacinda memiliki putranya yang bernama Jimmy dan ada mahasiswi pertukaran pelajar yang tinggal bersamanya yang bernama Michelle. Setelah itu, ia pergi ke kantor. Di kantor, ia diberitahu oleh stafnya bahwa orbit bulan telah bergeser. Satelit mereka juga menangkap ada sesuatu yang aneh di permukaan bulan, ada energi aneh bak energi gaib yang keluar dari lubang yang berada di bulan. Kembali ke KC, setelah ia galau karena teleponnya diabaikan oleh pihak NASA, dia pun pulang ke kos-kosannya yang ngabrut tak beraturan. Di kos tersebut, KC tinggal bersama kociengnya yang bernama Fuzz Aldrin. Koceng KC ini tiba-tiba buang hajat tidak di tempatnya sehingga menyebabkan KC ngomel-ngomel karena kos miliknya tambah utak-adul. Saat akan membersihkan hajat buangan kocengnya, KC tidak sengaja melihat koran yang dikencingi oleh kucing miliknya. Berbekal dari informasi di koran tersebut, KC kemudian mencetak teori-teori temuannya dan kemudian pergi ke museum di pagi harinya.
Di museum, KC bertemu dengan gerombolan bocil FF yang sedang melakukan kunjungan ke museum. Our teacher said you're a washed up no-show. Dikarenakan pembicara tur dari bocil FF ini belum datang, KC pun mengaku sebagai pembicara tersebut dan nerocos ngalor ngidul tentang teorinya ke bocah-bocah FF tersebut. KC menjelaskan bahwa bulan adalah sebuah megastruktur yang dibuat dan dikendalikan oleh alien. Orang yang seharusnya menjadi pembicara pada acara kunjungan bocil-bocil FF tadi adalah Brian, sang mantan astronot yang sekarang sudah dipecat dari NASA. Brian yang masih ketiduran pun terbangun oleh suara dari juragan kos tempat Brian tinggal, di mana ia telah nunggak uang pembayaran kos selama 3 bulan. Dengan gersep dan panik, Brian melompat keluar dari jendela, kemudian menaiki motornya dan ngegas ngabruut sebanter-banternya agar tidak dikejar oleh pemilik kos tersebut karena Brian belum memiliki uang. Saat Brian sampai di museum dan melihat sudah ada pembicara yang sedang nerocos ngalor ngidul di depan para bocil FF, Brian pun kaget. Mengetahui kehadiran Brian, KC pun dengan gersep segera menemui Brian dan memberitahukan perihal teori-teorinya kepada Brian. Dan Brian pun tak percaya pada KC, sehingga menyuruh petugas keamanan untuk membawa KC keluar dari museum. Sebelum KC dibawa keluar dari museum, ia melempar hasil cetakan teorinya ke arah Brian. Tetapi cetakan tersebut malah dibuang di tempat sampah museum. Setelah itu, saat Brian sudah sampai di kos-kosannya, tiba-tiba ia ditelepon oleh Brenda yang menyuruh Brian untuk menyalakan TV. Terlihat di TV anak Brian yang bernama Sonny tengah ditangkap oleh Pak Polisi dikarenakan ngintip tetangganya yang sedang mandi. Terkuat fakta bahwa kini Brenda sudah menjadi mantan istri Brian dan ia telah menikah dengan seorang pengusaha showroom mobil yang bernama Tom. Pernikahan Brenda dengan Tom ini dikaruniai 2 anak yang bernama Nikki dan Lauren. Beberapa hari kemudian, Brian datang ke pengadilan tempat Sonny disidang. Terlihat Sonny gondrong berada di kursi terdakwa dengan didamping oleh pengacaranya. Di tengah persidangan, Brian terus-menerus nerocos ngalor ngidul hingga hakim marah dan menunda sidang Sonny hingga minggu depan. Artinya, dengan ditundanya sidang tersebut, Sonny harus tidur, makan, minum dan beol di dalam penjara. Di sisi lain, KC terlihat sedang mengunjungi ibunya yang berada di panti jompo. Ia pun mulai bercerita bahwa tidak ada seorang pun yang percaya terhadap teori dari KC perihal bulan. Ibunya pun kemudian memberikan semangat kepada KC agar lebih gigih dalam meyakinkan orang-orang. Karena ibu dari KC memiliki penyakit lupa ingatan, seketika ibu KC lupa dengan siapa ia sedang berbicara. Oh, hello. Are you new here? Scene berpindah kepada Jacinda yang sedang menunjukkan kepada Wakil Direktur Albert Hutchings penemuan terbaru mereka. Di mana bulan telah keluar dari jalur orbitnya dan telah memasuki orbit elips, yang berarti dalam waktu sekitar 3 minggu, akan terjadi kiamat dengan dimulainya bencana tsunami, gunung meletus serta puing-puing bulan akan jatuh ke bumi dan menimpa rumah mantan. Albert pun ingin berita itu dirahasiakan dari masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Namun, keinginan Albert tidak terwujud. Ada sumber anonim telah membocorkan informasi tersebut ke internet. Akibat bocornya berita akan kelainan jalur orbit pada bulan, terjadilah kepanikan dan kerusuhan di tengah masyarakat, di mana orang-orang berusaha menjarah toko-toko yang menjual bahan-bahan pokok yang dapat digunakan untuk bertahan hidup. Kerusuhan bak demo kenaikan harga BBM di seluruh negeri ini, memaksa sebagian orang untuk pergi meninggalkan kota. Di sisi lain Brian pun menemui hakim yang menangani persidangan Sonny, dan mencoba untuk menyogoknya dengan mobil dan motor yang ia miliki. Tetapi karena sang hakim berhati mulia dan tidak seperti para koruptor yang ada di Indonesia, ia pun menolak dengan keras tawaran Brian. Setelah sang hakim pergi, tidak sengaja Brian mendengar siaran TV yang mengabarkan tentang kelainan pada orbit bulan, yang dimana siaran ini nyambung dengan apa yang sebelumnya KC sampaikan padanya di museum. Dan ia pun jadi teringat perihal kertas yang diberikan KC kepadanya yang langsung ia buang ke tempat sampah. Brian pun langsung menuju museum untuk mencari kertas tersebut di tempat sampah, hingga ada bapak-bapak security yang datang dan menemukan kertas tersebut. Di kertas tersebut selain ada teori yang dikemukakan oleh KC, terdapat juga alamat website dari KC,
hingga Brian pun mendapatkan informasi KC melalui website milik KC, di mana KC akan mengadakan seminar MLM di suatu tempat untuk menggaet mahasiswa baru yang masih polos agar join di MLM-nya. Singkat waktu Brian pun datang ke acara KC tersebut dan ingin membicarakan perihal teori milik KC yang disampaikan kepadanya di museum. KC mengatakan bahwa telah mempelajari planet-planet yang jauh selama bertahun-tahun, mencari megastruktur yang dibuat oleh alien, dan terkejut saat menyadari bahwa bulan adalah salah satu megastruktur tersebut. Scene berpindah kepada Brenda dan Tom yang sedang teleponan curcol masalah kartu BPJS yang hilang. Di akhir telepon, Tom menyampaikan bahwa akan membawa Brenda dan anak-anaknya pergi dari kota dan menuju Colorado, tetapi Brenda menolak, dikarenakan Sony masih berada di dalam penjara. Tom pun meyakinkan Brenda bahwa ia akan mengeluarkan Sony dari penjara melalui pengacaranya. NASA pun akhirnya mengirimkan tim astronot yang bernama STC-62 menuju bulan untuk menyelidiki kelainan pada orbit bulan tersebut. Saat tim sudah mencapai bulan, betapa kagetnya mereka karena menemukan lubang beol di bulan. Mereka pun melepaskan alat untuk mendeteksi kedalaman lubang beol bulan tersebut. Betapa kagetnya mereka karena tiba-tiba saat alat yang mereka jatuhkan kembali naik ke permukaan dibarengi dengan keluarnya bulan dari jalur orbitnya. Dan tiba-tiba makhluk yang kita lihat di awal film kembali muncul dari lubang beol bulan, yang dibarengi dengan pesawat tim NASA mengalami malfungsi. Betapa terkeok kagetnya Jacinda dan Albert saat melihat dari CCTV bahwa makhluk ini menembus kaca pesawat tim NASA dan mengirim 3 orang anggota astronot kembali pulang ke Rahmatullah sebelum bertaubat. Akibat bergesernya jalur orbit bulan yang tidak pada tempatnya, mulailah terjadi kenaikan air laut yang drastik, sehingga air masuk hingga ke tengah perkotaan, yang menyebabkan sapi tank warga jebol. Brian dan KC yang sedang asik mengobrol pun terpaksa naik ke lantai atas bangunan guna menyelamatkan diri dari air laut tersebut. Karena kenaikan air laut tersebut, Brian pun panik karena Sony anak gondrongnya masih di dalam penjara. Setelah Jacinda dan Albert melihat dari CCTV apa yang terjadi pada tim astronot NASA, dan berdiskusi perihal makhluk apakah itu, dapat disimpulkan bahwa makhluk itu menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Jadi disimpulkan bahwa itu adalah AI atau kecerdasan buatan yang bisa mengincar teknologi yang berada di sekitarnya. Setelah mengetahui makhluk apa itu, bak singa yang taringnya ompong dan sudah tidak bias mengaum lagi, Albert memutuskan berhenti dan menjadikan Jacinda sebagai wakil direktur baru dan ia memberikan Jacinda kartu izin untuk masuk ke area terlarang milik NASA. If you're serious about going down the NASA rabbit hole, you should pay a visit to Holden Field. Di area terlarang itu, ia menemukan rekaman misi terakhir dari helm Brian yang menegaskan bahwa Brian tidak melakukan tipu-tipu dan mengatakan yang sebenarnya. Makhluk yang menyerang Brian dan Marcus, sama seperti kawanan yang Jacinda lihat menyerang tim NASA melalui CCTV. Ia kemudian didekati oleh Holden Field, mantan pejabat NASA yang bisa menjawab kebingungan yang membuat Jacinda pusing. Pada tahun 1969, ketika Apollo 11 yang terkenal mendarat di bulan dan mengalami kehilangan kontak dengan pusat kontrol selama 2 menit. Sebenarnya, pusat kontrol sengaja memotong siaran tersebut agar dunia tidak mengetahui apa yang mereka temukan di bulan pada hari itu. Kemudian Mamang Holden pun minggat entah kemana. Jacinda pun melakukan rapat darurat dengan para petinggi militer untuk mencari solusi bersama atas masalah ini. Salah satu dari petinggi militer ini adalah mantan suami Jacinda yang bernama Jenderal Doug Davidson. Setelah melakukan beberapa pembahasan dan tidak ada titik temu solusi dalam permasalahan ini alias buntu, pihak militer menganggap kejadian ini sebagai operasi militer dan akan menembakkan bom nuklir ke bulan. Jacinda mencoba memberitahu mantan suaminya, Doug Davidson, bahwa mengheadshot bulan dengan nuklir adalah ide yang edaan karena radiasinya akan memodarkan semua orang di bumi. Walau sudah dijelaskan cincin panjang X lebar terkait masalah menembak lubang beol bulan dengan bom nuklir, Doug pun tetap mengabaikan Jacinda. Ia juga meminta Jacinda dan Jimmy untuk datang ke rumahnya guna berlindung menuju bunker dan membicarakan kenapa bentuk telur ayam itu bundar dan tidak kotak. Tetapi karena Jacinda merasa tidak bisa meninggalkan kekacauan ini, ia menolaknya mentah-mentah. Jacinda pun meminta Jenderal Doug mengiriminya Zulus Ray 7 sebuah pesawat ulang-aling milik militer Amerika Serikat yang sudah dipensiunkan. Meskipun pesawat tersebut sudah tergolong tua,
tetapi itu sebagai satu-satunya harapan mereka, dikarenakan pesawat ruang angkasa yang lain sudah dimuseumkan. Doug menyetujui permintaan Jacinda hanya setelah dia berjanji bahwa Jacinda dan Jimmy akan menyusulnya ke bunker setelah peluncuran pesawat tersebut. Scene berganti kepada tim penjemput yang naik helikopter untuk menjemput Brian di hotel. Brian pun setuju untuk ikut bersama tim penjemput hanya jika KC juga diizinkan ikut bersama mereka menuju kantor NASA. Going anywhere without him. Yeah, we're a team. Mereka pun bertemu dengan Jacinda, yang mencoba menjelaskan hal-hal yang sudah mereka ketahui, dan KC mengaku bahwa dialah yang membocorkan informasi secara online. Karena kawanan makhluk AI ini bisa mengenali teknologi bumi, Jacinda merekrut Brian karena dia satu-satunya astronot yang pernah mendaratkan pesawat ulang-alik tanpa listrik. Brian menerima dengan satu syarat, yaitu putranya si gondrong Sonny yang dipenjara dibebaskan dan dibawa ke markas NASA. Setelah kesepakatan dicapai, tim NASA bersama militer pun bergerak mengambil pesawat ulang-alik Zulu X-Ray yang akan digunakan untuk terbang ke bulan. Bumi mulai mengalami bencana yang edan, dimulai dari tsunami hingga letusan gunung berapi di mana-mana, dikarenakan bulan semakin jauh dari orbitnya. Terlihat KC melihat dua staf di NASA sedang ngedombreng ngalor ngidul membicarakan apa yang sedang terjadi pada bumi. Seketika KC membantah obrolan mereka dan menjelaskan teori megastrukturnya, bahwa bulan memiliki mesin di dalamnya yang diciptakan oleh alien, hingga membuat dua staf NASA tadi tercengang. Perwakilan dari militer pun tiba di NASA, mereka menemui Brian untuk mengajari cara meledakkan bom yang akan mereka gunakan untuk membunuh makhluk yang merusak jalur orbit bulan tersebut. Tetapi sayang beribu sayang, gempa bumi terjadi di kantor NASA dan sekitarnya, yang menyebabkan pesawat ulang-alik satu dari 3 mesin pendorong pesawat ulang-alik rusak. Karena dirasa mereka tidak bias terbang ke bulan hanya dengan menggunakan 2 mesin, Jacinda pun sedih melau karena usahanya selama ini ternyata sia-sia dan ia kemudian berterima kasih kepada semua kru yang sudah bekerja keras guna mempersiapkan penerbangan tersebut. Jacinda pun menginstruksikan kepada mereka untuk segera bubar jalan dan sayonara dari markas NASA agar menghabiskan saat-saat terakhir mereka bersama keluarga. Setelah itu, Jacinda pun akan pergi juga menuju bunker bersama Jimmy sang anak dan Michelle sang mahasiswi pertukaran pelajar yang semelehoi ini. Sebelum Jacinda pergi, ia menemukan bahwa KC dan 2 staf NASA masih melakukan perhitungan matematis yang rumit yang kalau saya jelaskan secara detail di sini, kita akan mengalami kebotaak bersama. Inti dari perhitungan tersebut adalah, bahwa daya gravitasi bulan akan meningkat lebih dari 80%. Ini berarti jika meluncurkan pesawat ulang-alik saat posisi bulan tepat di atas bumi, mereka dapat memanfaatkan tarikan gravitasi bulan untuk mendapatkan tambahan dorongan, di mana peluncuran pesawat hanya dengan 2 mesin saja sangat mungkin dilakukan. Berkat perhitungan KC ini, maka misi penerbangan ke bulan pun akan dilaksanakan. Tetapi sayang beribu sayang lagi, para kru yang harusnya terbang bersama Brian menuju ke bulan, sudah sayonara pulang dari kantor NASA karena perintah dari Jacinda tadi. Karena hal tersebut, mereka membentuk tim baru, di mana Brian lah yang akan menerbangkan pesawat, Jacinda akan menavigasi, dan KC akan melakukan perhitungan saat mereka mematikan elektronik mereka. Sebelum berangkat, Jacinda meminta Jimmy, Michelle dan Sonny pergi ke bunker perlindungan guna menyusul Jenderal Doug. Brian pun memberikan sepucuk vizetol kepada Sonny, untuk berjaga-jaga di perjalanan. Saat ketiganya bersiap untuk melakukan peluncuran, gelombang raksasa yang disebabkan oleh gravitasi besar menghantam pangkalan NASA dan menghancurkan bangunan. Di detik-detik terakhir sebelum air mencapai pesawat ruang angkasa, Brian berhasil membawa pesawat tersebut terbang dan tidak keblebek air. Hal pertama yang mereka lakukan setelah berhasil mengudara adalah mengambil bahan bakar dari satelit terdekat untuk mengisi ulang pesawat ruang angkasa. Sementara KC terus berselfie foto bak korban Instagram. Jarak bulan pun semakin mendekat ke bumi, jadi mereka harus bergegas. Scene berpindah ke Poada Sonny, Michelle dan Jimmy yang dihentikan di tengah jalan oleh seorang pria yang mengaku mobilnya rusak. Hey, my car crapped out on me. Do you think you could give me a lift? Saat Sonny hendak memberi tumpangan ke pria tersebut, ternyata pria tersebut adalah begal, ia bersama 2 temannya yang bersembunyi di balik mobil.
Sonny pun berhasil menyembunyikan pistol yang ia bawa dengan menjatuhkannya ke kolong mobil. Sial oh sialnya, para cecenguk begal ini mengambil tas milik Jimmy di mana ada telepon di dalam tas tersebut, jadi sekarang mereka tidak bisa menelepon Doug untuk menjemput mereka di luar bunker. Mereka bertiga pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki, ketika sampai di suatu tempat tiba-tiba puing-puing dari bulan mulai jatuh ke bumi. Kedekatan jarak antara bulan dan bumi menyebabkan cuaca dan keadaan menjadi ediaan. Jadi Sonny, Michelle dan Jimmy pun harus bersembunyi di gubuk reyot yang untungnya tidak ambruk. Di sisi lain, Brian terlihat mematikan seluruh daya pesawat, agar kedatangan mereka ke bulan tidak tercium oleh makhluk yang menyeramkan yang tinggal di lubang beolnya bulan. Saat pesawat mereka sudah sampai di permukaan bulan, Brian pun menurunkan kapsul dan mengaktifkan perangkat elektromagnetik yang berisi bom, dengan harapan makhluk ini mengejar dan memakan kapsul yang dilepaskan oleh Brian. Namun sayang seribu sayang, makhluk ini malah mengincar pesawat ruang angkasa mereka yang dimana kondisinya mematikan total mesin dan elektronik. Brian pun mengira penyebab makhluk ini menyerang pesawat ruang angkasa adalah karena remote pemicu bom di kapsul aktif yang ia bawa. Tetapi sesaat setelah mematikan remote tersebut dengan menggebuk-gebukannya ke kokpit pesawat, makhluk ini masih terus mengincar pesawat mereka. Ternyata makhluk itu datang karena HP dari KC yang belum dimatikan. Sontak Brian pun merebut iPhone kreditan milik KC dan menghancurkannya. Setelah iPhone kreditan milik KC yang belum lunas remuk, makhluk ini pun pergi kembali masuk ke lubang beol bulan. Mereka harus berhasil membunuh makhluk itu dan mengembalikan bulan kepada orbitnya sebelum bulan masuk ke stratosfer, yang berarti itu kurang dari 2 jam lagi atau pihak militer akan mengheadshot bulan menggunakan bom nuklir. Scene berpindah kepada Sonny, Michelle dan Jimmy yang berhasil sampai ke rumah dari ibu Sonny. Sebelum memasuki komplek, ada ibu-ibu gangster yang menodong mereka dengan senjata. Untung Tom, ayah tiri dari Sonny mengetahui kedatangan mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam kompleks. Saat sudah berada di dalam rumah, tiba-tiba ada siaran radio yang menginstruksikan semua warga di daerah tersebut untuk mengungsi, dikarenakan atmosfer bumi akan segera lenyap dikarenakan jarak bulan semakin dekat dengan bumi. What's atmospheric dissipation? Air's gonna... Mereka pun bersiap untuk mengungsi menuju bunker tempat Jenderal Doug berada. Scene berpindah kepada Brian, Jacinda dan KC yang bersiap memasuki lubang beol bulan. Setelah menggeber pesawat ruang angkasanya beberapa waktu, akhirnya mereka sampailah ke dalam perut bulan. Betapa terkaget-kagetnya mereka bertiga, ternyata selama ini teori megastruktur KC memang benar adanya. Di mana bulan memiliki mesin penggerak di dalamnya. Dikarenakan Brian telah mengaktifkan kembali perangkat elektronik pada pesawat, maka makhluk tersebut pun terbangun daan ngegas menuju pesawat Brian dan kawan-kawan. Saat Brian DKK sudah head-to-head dan bersiap melakukan adu banteng, tiba-tiba setir pesawat tersebut bergerak secara goib, yang membuat Brian, Jacinda dan KC terbingung-bingung. Oh no! Flying itself! Pesawat mereka pun mengarah ke dalam salah satu pintu masuk di mesin bulan. Saat hampir tertangkap oleh makhluk cecenguk ini, tiba-tiba ada cahaya gaib yang menarik pesawat mereka masuk lebih cepat ke pintu masuk di mesin bulan. Sudah berhasil masuk dan sementara selamat dari makhluk yang mengejar mereka di luar, mereka bertiga pingsan. Kembali ke bumi, saat dalam perjalanan, rombongan Sonny dan kawan-kawan kembali bertemu dengan komplotan Mamang Begal yang di scene sebelumnya mengambil paksa mobil yang digunakan oleh Sonny. Kepot-kepotan pun tadi bisa dihindari, apalagi, kepot-kepotannya dibarengi dengan banyaknya puing bulan yang jatuh dari langit dikarenakan atmosfer bumi semakin menipis. Tom pun sangat girang saat menembakkan pistol FF milik Sonny ke salah satu mobil Mamang Begal. Shoot back! With what? Here! Setelah kejar-kejaran pun, akhirnya Sonny DKK berhasil menyelamatkan diri dari gerombolan Mamang Begal yang meninggal karena menabrak truk dan terkena puing bulan yang jatuh. Setelah itu, mereka mendapat telepon dari Jenderal Doug yang memberitahu mereka bahwa sebentar lagi militer akan mengheadshot bulan menggunakan bom nuklir,
Doug meminta mereka segera mencari tempat perlindungan segera dikarenakan jarak mereka ke bunker tempat Jenderal Doug berada masih terlalu jauh. Seperti yang diperkirakan, atmosfer mulai menghilang dan bumi mulai kehilangan oksigen. Para manuk-manuk pun modar karena tidak mendapat oksigen yang cukup. Sonny DKK pun memakai masker beserta oksigen yang sudah mereka bawa selanjutnya dan mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kembali ke bulan, saat Jacinda dan KC siuman dari pingsannya, mereka kaget dikarenakan mengetahui bahwa di tempat mereka saat ini ada oksigen sehingga mereka bisa bernafas dan tidak modar kehabisan oksigen. Tapi Brian pun menghilang bagai nasabah pinjol yang gak mau bayar hutang. Kemudian, ada sebuah pintu yang terbuka di ujung ruangan, Jacinda dan KC pun memasukinya tanpa menghiraukan kecurigaan KC. Karena Jacinda percaya mereka sedang dituntun oleh sesuatu yang berpihak pada mereka. Brian terbangun di ruangan asing dan dikelilingi oleh cahaya putih yang membuatnya melihat gambar yang digunakan entitas untuk berkomunikasi dengannya. Di sana Brian melihat Sonny pada waktu masih kecil. Kemudian Brian diperlihatkan kehidupan manusia miliaran tahun lalu. Di mana di zaman itu manusia hidup dengan teknologi yang sudah sangat maju. Cecenguk jahat seperti begal, maling dan koruptor pun tidak ada pada waktu itu, dikarenakan segala permasalahan sosial manusia bisa terselesaikan dengan baik. Pada suatu ketika, manusia menciptakan makhluk kecerdasan buatan yang mereka simpan sebagai pembantu mereka. Suatu saat, makhluk kecerdasan buatan ini pun memiliki kesadaran dan mereka bersatu untuk melawan manusia. Makhluk ini ternyata bernama nanoteknologi. Kemudian terjadilah peperangan dahsyat yang super besar antara umat manusia dan makhluk nanoteknologi tersebut. Manusia kemudian mencoba menciptakan ekosistem baru, dengan membangun tatanan galaksi baru yang jaraknya ratusan miliar kilometer dari planet yang menjadi tempat konflik antara manusia dan nanoteknologi, yang dimana saat ini, nanoteknologi tersebut berhasil menemukan lokasi ekosistem baru tersebut dan berusaha merusaknya dengan membuat bulan keluar dari orbitnya. Entitas ini berbicara dengan Brian, untuk menarik kawanan menjauh dari inti bulan, sehingga bulan akan kembali ke orbitnya. Tepat setelah itu, Jacinda dan KC pun berhasil menemukan Brian. Mereka pun bergegas kembali ke pesawat mereka yang rusak karena pendaratan keras tadi. Betapa terkagetnya saat pesawat mereka sudah kembali menjadi normal dan siap buat digeber lagi. Tidak hanya pesawat, bom yang mereka bawa pun telah di-upgrade oleh entitas tersebut, agar bisa mengirim makhluk nanoteknologi tadi pulang ke Rahmatullah. Kembali ke bumi, salah satu putri Tom yang bernama Ava telah kehabisan suplai di tangki oksigennya. Tom pun memberikan tangki oksigen miliknya dan menyuruh Ava terus berjalan ke depan. Saat Ava terus berjalan ke depan, Tom pun meninggal karena kehabisan oksigen. Sungguh pengorbanan seorang ayah kepada anak gadisnya. Ava pun berhasil menyusul Sonny dan kawan-kawan, tetapi karena Ava tidak datang bersama Tom, Sonny pun memutuskan untuk mencari Tom. Saat Sonny sedang sibuk mencari Tom, tiba-tiba terjadi gesekan besar antara bulan dan bumi menyebabkan Sonny terlempar. Karena hal tersebut, Michelle pun memutuskan untuk mencari Sonny. Ia menemukan Sonny yang hampir modar terjebak di bawah batang pohon. Mereka pun kemudian bersama berlari menuju ke tempat sebelumnya. Tapi saat mereka sedang berlari, jembatan yang menghubungkan jalan mereka ambruk, di mana terlihat ada kereta yang terbang di belakang mereka yang bisa menimpa mereka jika terus berada di situ. Karena tak punya pilihan mereka pun melompat, dan mereka pun berhasil dan tidak modar tertimpa kereta. Di dalam bunker perlindungan, Jenderal Doug menolak untuk menembakkan bom nuklir ke bulan, dikarenakan selain bahaya radiasi yang bisa memohongkan seluruh umat manusia setelah itu, dia percaya bahwa Brian, Jacinda dan KC akan berhasil melaksanakan misi mereka dengan baik. Dengan menodongkan pistol ke teman jenderalnya, dia pun berhasil untuk tidak menembakkan bom nuklir ke bulan. Kembali ke bulan, terjadi kejar-kejaran dengan manuver yang sulit yang dilakukan oleh Brian. Ia menggeber pesawat ruang angkasanya hingga kecepatan maksimal. Saat mereka berada di jalan keluar dari inti bulan, Brian berniat masuk ke dalam kapsul bom, dan meledakkan dirinya bersama bom tersebut dan menyuruh Jacinda dan KC segera kabur dari sana. Tetapi Jacinda tidak setuju dengan ide Brian tersebut. Di tengah debat panas antara Brian dan Jacinda, dengan gagah berani bak pahlawan kemerdekaan tanpa tanda jasa,
KC masuk ke dalam kapus bom dan mengunci dirinya. Ia menegaskan bahwa ia akan melakukan ini. Sebagai gantinya, KC meminta Brian untuk menemui ibunya dan mengatakan ke ibunya bahwa KC adalah seorang pahlawan. Dari obrolan tersebut terkuat bahwa KC adalah seseorang yang sejak kecil berambisi dan bercita-cita untuk menjadi seorang astronot. Tetapi mimpi KC tidak pernah terwujud karena pada faktanya ia hanya seorang lulusan SMK otomotif. Karena obsesi KC terhadap astronot dan ruang angkasa tidak pernah surut, maka KC sering melakukan riset gilanya sendiri perihal ruang angkasa. Setelah itu, KC melepaskan kapsul bom dari badan pesawat. Saat makhluk nanoteknologi ini datang dan hendak memangsa kapsul bom bersama KC di dalamnya, ia pun meledakkan dirinya. Ia KC meninggoy sebagai seorang pahlawan, seorang yang menyelamatkan bumi. Setelah Jacinda dan Brian berhasil kembali ke bumi, keadaan berangsur membaik dan menjadi normal, dikarenakan bulan mulai kembali pada jalur orbitnya. Mereka pun kembali berkumpul bersama keluarganya. Pesan moral dari film ini adalah, sejauh apapun kita berada dan sesulit apapun kondisi di saat itu, keluarga kita akan selalu mengharapkan hal yang terbaik untuk kita.